jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam jurnal edisi kali ini kami telah menyiapkan liputan tentang merintis kemandirian dan menjadi mandiri untuk semakin bersumbangsi. Sekitar 14 tahun yang lalu, Yayasan Keluarga Kasih berdiri untuk menampung dan mengasuh anak-anak kurang mampu dari seluruh wilayah Indonesia. Tetapi Martinus, pendiri yayasan ini melihat tak cukup hanya mengasuh dan mendidik. Anak-anak binaannya perlu diberdayakan. Untuk itu, ia merintis Yayasan Prima Unggul sebagai pendamping Yayasan Keluarga Kasih. Setiap anak dilatih untuk juga berwirausaha. Wirausaha menjadi salah satu cara memutuskan rantai kemiskinan. Berbekal pendidikan dan pengalamannya di sini, mereka nantinya dapat kembali ke kampung halaman dan menciptakan lapangan pekerjaan. Standby di rumah makan, itu juga kami dibagi per kelompok untuk jualan keliling. Ya, untuk yang keliling itu selain yang baru kan ada yang mendampingi satu, itu sebenarnya sih untuk melatih mental mereka, untuk bagaimana mereka cara berkomunikasi sama pelanggan, sama masyarakat. Jadi mereka nggak akan kaget kalau misalnya setelah jualan itu bagaimana dunia luar nanti untuk menghadapi masyarakat. Biasanya kan jam 10 atau jam tengah 11 kami keliling, udah jalan. Oh, udah jalan? Habis ya. Itu? Ya. Habis. Sekitar jam berapa nanti? Jam tengah 1-an udah nyampe ke rumah. Udah ada langganannya belum sih? Belum. Yang untuk dawet ireng itu juga sebenarnya untuk selain melatih mental untuk pergi jualan keliling, itu juga emang kebanyakan kan orang suka minuman dari daerah. Itu kan kalau dawet ireng memang dari daerah kan, banyak orang suka itu, jadi bisa untuk pelatihan juga. Satu ya? Satu aja deh. Agak manis sedikit ya. Oh iya. Pelangganannya ya, kenapa kok harganya naik? Gimana? Ya bilang aja dari kadang kan semua unit usaha yang kami jalankan nggak lancar kan, pasti ada lah misalnya minggu hari ini kurang laku lah, kemarin misalnya lakunya lebih banyak kok hari ini menurun ya, kenapa? Kami kan kadang tantangannya juga harus memarketingkan, sedangkan kami juga harus sekolah, jadi kan memang benar-benar harus bisa membagi waktu untuk itu. 5 kopi hitam 1. Mereka yang berlatih bekerja di rumah makan ini adalah siswa kelas 1 dan 2 SLTA Yayasan Prima Unggul. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Elis misalnya berasal dari Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sementara Irma dari Merauke, Provinsi Papua.
Ia bercita-cita mendirikan sekolah di kampung halamannya. Para siswa Yayasan Prima Unggul adalah juga anak asuh dari panti asuhan Yayasan Keluarga Kasih. Kekhasan yang mungkin kekhasan kami dari YPU di sini adalah anak-anak ini dilatih untuk berwirausaha. Bagaimana mempraktekkan kegiatan-kegiatan itu bahwa bukan hanya sekedar ilmu, tapi bagaimana praktek, misalnya mereka berjualan, mereka memproduksi sesuatu, entah kue, entah dawet, tetapi mereka bagaimana cara mengemasnya supaya bisa nilai jual. Setelah itu bagaimana mereka berjualan. Atau sukses dalam meraih impian itu, kita selalu mengenai yang namanya adalah rumus keberhasilan, yaitu motivasi agar ilmu kali implementasi sampai dengan sukses. 14 tahun lalu, tepatnya 16 April 1999, Martinus mendirikan Yayasan Keluarga Kasih. Tujuannya untuk menampung dan mengasuh anak-anak kurang mampu dari seluruh wilayah Indonesia. Syarat utama menjadi anak asuh dari yayasan ini adalah memiliki motivasi kuat untuk maju. Semua kebutuhan anak, mulai dari kebutuhan tempat tinggal, harian, dan kebutuhan sekolah diberikan secara penuh. Sebagai koordinator Forum Komunikasi Panti Asuhan seluruh Indonesia, Martinus melihat perlunya upaya memutus rantai kemiskinan dengan menjadikan anak asuh sungguh berdaya. Sejak 2 tahun lalu, ia mendirikan sebuah yayasan pendamping keluarga kasih, yaitu Yayasan Prima Unggul. Yayasan Prima Unggul melatih dan membina anak-anak panti asuhan keluarga kasih menjadi mandiri. 10.000 entrepreneur baru, ya wirausahawan baru lahir dari panti asuhan dan keluarga kurang mampu. Berarti saya percaya bahwa ke depan anak mereka ini akan menjadi orang-orang yang menjadi entrepreneur, menjadi orang hebat. Itu soalnya misi kita di sini adalah membantu anak-anak panti ini, ya melalui proses pendidikan di sini menjadi pencipta lapangan kerja bagi dirinya maupun untuk membantu orang lain. Siapa yang selalu penambahan harga tes kan apa yang jelasin kapan ya ada usul untuk itu mereka harus melaporkan tiap hari, melaporkan bagaimana pelanggan hari ini pendapatannya seperti itu. Jadi seminggu sekali kami mengevaluasi setiap tim mana yang harus ditukar, misalnya kami harus rolling tim ini bagian ini, jadi memang harus dievaluasi terus sih Kak. Jangan sampai ada gimana gitu, jadi memang nggak boleh lepas dari koordinasi kami. Menginjak tahun ketiga, setiap siswa diarahkan untuk memiliki unit usaha sendiri. Walau telah mendapatkan beasiswa untuk menempuh kuliah di sebuah universitas swasta, mereka tetap perlu belajar mandiri. Jadinya untuk kelas 3 saat ini mereka benar-benar usaha untuk mencari unit usaha sendiri. Untuk selain kuliah kan kami syukurlah kami dapat beasiswa untuk yang di UBM, makanya kelas 3 harus punya unit usaha sendiri. Jadi kan nggak mungkin dapat beasiswa, jadi dia harus lepas. Tapi dia harus juga berusaha juga kan, nggak cuma mengandalkan beasiswa. Jadi harus punya unit usaha untuk ya nggak tergantung sama orang lain gitu Kak. Sebenarnya tuh akan semua unit usaha yang YPU jalankan itu ada hubungannya Kak. Jadi misalnya rumah makan misalnya ada marketingnya. Misalnya mereka bawa motor gitu kan. Mereka udah berapa kali datang ke sini kan kami ada kartu pelanggan juga. Jadi misalnya mereka 3 kali datang ke sini dan beli di atas order, mereka akan gratis cuci motor. Nah, cuci motornya kan itu kerjasama sama unit usaha kami sendiri. Kita di sini udah 3 bulan. Ya mau 3 bulan. Terus yang saya dapatkan di sini tuh cara steamnya dan cara menyuci motor yang benar dan mulai yang bersih. Supaya kita kayak pulang ke daerah kita bisa membangun daerah kita. Elis duduk di kelas 2 SLTA. Ia anak keempat dari 5 bersaudara. Setelah 2 tahun, ia menjadi salah satu dari 40 anak yang tinggal di panti asuhan keluarga kasih dan bersekolah di Yayasan Prima Unggul. Ya bahagia karena udah bisa meraih impian yang udah lama saya impikan. Saya bisa masuk SMA, nanti saya bisa teruskan ke perguruan tinggi. And
Cita-cita saya mau menjadi seorang pebisnis. Yang udah saya pelajari di sini nantinya akan bisa saya terapkan di kampung. Saya tunjukkan ke mereka bahwa saya bisa. Terus saya akan membuka unit usaha di sana. Sekalian saya akan memberikan pelatihan kepada mereka. Unit usaha yang harus saya kembangkan di sana nanti unit usaha snack kecil-kecilan. Jadi nanti saya akan membuka usaha, mengembangkan usaha-usaha yang ada, ya supaya saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Ya daripada cuma sebatas untuk masak, ya habis masak dimakan, daripada cuma sebatas itu, mending buka inovasi baru. Untuk pagi kami biasanya bangun jam 4, setengah 5. Yang jatah langsung yang tugas masak, ya bangun jam 4, jadi langsung masak buat kami sarapan. Sedangkan kami bangun setengah 5 itu dibagi. Ada yang langsung mengerjakan tugas, misalnya nyapu, ngepel, atau beresin lap kaca, terus ada yang sebagian mandi, jadi gantian. Aktivitas anak-anak panti asuhan ini dimulai setiap hari pukul 5 pagi dan baru akan berakhir pukul 10 malam. Selesai menjalankan unit usaha secara bergantian di pagi sampai siang. Mereka akan belajar di ruang kelas dan belajar berkelompok pada sore dan malam hari. Kami kan harus mengatur waktu gimana saat kita harus ke praktek usaha, bagaimana terus sekolah juga. Kan kami nggak hanya fokus sama unit usaha. Jadi kami harus pintar-pintar pribadi sendiri, harus pintar membagi waktunya. Para pendidik melatih pola pikir setiap anak yang tinggal di sini untuk menjadi pribadi-pribadi yang memberi tangan di atas. Dengan memberikan motivasi, ilmu dan kesempatan bertindak, pendidikan dapat mengarah pada terciptanya pribadi yang baik bagi dirinya sendiri dan orang lain. Saat didirikan almarhum Habib Sagaf 15 tahun lalu, pesantren Nurul Iman dimaksudkan untuk mengatasi banyaknya remaja kurang mampu yang terancam putus sekolah. Kini jumlah santrinya mencapai 15.000. Untuk mengatasi kebutuhan harian yang dapat mencapai 2 miliar rupiah setiap bulannya, para santri mengerjakan 16 unit usaha. Selain bersumbangsi, mereka juga dilatih berwirausaha. Sementara itu, perjuangan untuk menjadi mandiri juga dilakukan oleh Nur Hadi. Menjalani masa kanak-kanak dan remaja yang penuh keterbatasan, Nur Hadi kini hidup mandiri dan terus bersumbangsi sebagai tenaga medis di RSKB Cinta Kasih, Cengkareng. Berusaha menjadi mandiri adalah upaya yang juga dilakukan para santri di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Parung, Bogor. Pesantren yang berdiri pada tanggal 16 Juni 1998 ini memiliki sekitar 15.000 santri. Mereka semua menuntut ilmu secara gratis di tempat ini. Tidak hanya itu, mereka juga hidup dan tinggal di tempat ini secara gratis. Pada saat didirikan 15 tahun lalu oleh Habib Sagaf, pesantren ini bertujuan menjadi pusat pembinaan dan pendidikan agama dan pengetahuan umum secara terpadu dan modern. Habib Sagaf berinisiatif menyelamatkan kaum remaja yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi agar mereka bisa mandiri nantinya. Biaya operasional pesantren Nurul Iman setiap bulannya mencapai 2 miliar rupiah. Salah satu upaya mereka untuk menutupi kebutuhan ini adalah dengan menjalankan berbagai kegiatan wirausaha di dalam pesantren. Terinspirasi dari Depo Pelestarian Lingkungan Yayasan Buddha Seci, pesantren Nurul Iman juga memiliki sebuah depo yang digunakan untuk proses pemilahan sampah. Dari depo ini, sampah berubah menjadi emas dan emas menjadi cinta kasih. Hubungan baik Yayasan Buddha Seci dengan pesantren Nurul Iman dimulai sejak tahun 2003. Dalam kurun waktu 10 tahun ini, kedua belah pihak terus berupaya mengembangkan berbagai sarana di pondok pesantren untuk kemajuan pesantren. Selain depo daur ulang, pesantren ini juga mengusahakan peternakan sapi dan kambing
serta pertanian. Ada pertanian padi di Karawang yang mereka usahakan, sementara lahan pertanian di pondok pesantren digunakan untuk bertani sayur mayur. Berbagai jenis sayuran ditanam untuk kebutuhan pondok. Pesantren ini juga memiliki tempat pembuatan roti, tahu tempe, dan susu kedelai. Di sini mereka bekerja memenuhi kebutuhan pondok sekaligus belajar berwirausaha. Selain untuk kebutuhan dalam pesantren, mereka juga dapat menjual hasil produksinya. Usaha mereka juga berkembang dengan membangun tempat pembuatan batako dan konblok. Hasil produksi batako dan konblok dapat mereka jual hingga keluar pesantren. Namun, di saat ada pembangunan gedung atau sarana dan prasarana di dalam pesantren, untuk sementara hasil produksinya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan secara swadaya. Bidang usaha yang lain adalah membuka salon khusus santri laki-laki. Beberapa bidang usaha tadi adalah bagian dari sedikitnya 16 cabang wirausaha yang dijalankan secara swadaya di lingkungan pondok pesantren. Sementara itu, mereka juga berupaya untuk menjadi mandiri dalam hal pendidikan bahasa Mandarin. Mulanya, pelajaran bahasa Mandarin di tempat ini diberikan oleh para relawan Seci. Tetapi, seiring berjalannya waktu, mereka telah mulai dapat mengadakannya secara mandiri. Para santri angkatan awal yang telah menerima pelajaran dan telah lulus, kini menjadi pengajar bagi adik-adik kelasnya. Walaupun belum dapat sepenuhnya memenuhi seluruh kebutuhan pesantren, namun upaya wirausaha yang mereka kembangkan menunjukkan perjuangan menjadi mandiri. Para santri belajar mengolah dan mengelola setiap jenis wirausaha sebagai bekal pengalaman saat kembali ke kampung halaman setelah lulus. Dengan cara ini, mereka juga telah mulai turut bersumbangsi bagi kehidupan bersama. Perjuangan menjadi mandiri juga dialami oleh Nur Hadi. Semasa kuliah, Nur Hadi tinggal bersama ayahnya Santoso Wijoyo. Sementara, kedua kakaknya tinggal bersama ibunya. Orang tua Nur bercerai saat ia berusia 10 tahun. Karena kejadian itu, ia tumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan mudah emosi. Nur yang lahir di Solo pada tahun 1988 selalu menjadi juara kelas dan sering menjuarai perlombaan sains. Ia lalu melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ayah Nur memiliki penyakit diabetes. Penghasilan mereka hanya berasal dari toko kelontong kecil. Dalam keterbatasan ekonomi, ayah Nur sempat merasa khawatir apakah dapat membiayai kuliah anaknya. Ia lalu menjual hampir semua perabotan bernilai untuk membiayai kuliah Nur dan membiayai pengobatan penyakit diabetesnya. Lama-kelamaan, mereka terdesak dan sungguh kesulitan biaya. Hingga pada Februari 2007, melalui majalah Seci, mereka mengenal Yayasan Buddha Seci Indonesia di Jakarta dan mengajukan permohonan beasiswa. Setelah melalui survei, permohonan mereka dikabulkan. Nur Hadi mendapat beasiswa penuh. Nur Hadi menyelesaikan pendidikan kedokteran umumnya pada Mei 2010 dengan predikat cum laude. Sampai dengan September 2011, ia mengikuti praktek dokter muda di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Tekadnya untuk bersumbangsi sebagai dokter muncul karena terharu dengan seorang dokter yang merawatnya secara gratis saat ia masih kecil dan sakit-sakitan. Selesai menyelesaikan ikatan dinas di sebuah pedesaan di Pulau Jawa, Nur Hadi bergabung sebagai tenaga medis RSKB Cinta Kasih sejak Maret 2013. Kini ia telah tumbuh menjadi mandiri, berjuang untuk kehidupannya, kehidupan ayahnya, dan kehidupan setiap pasien yang dia tangani. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, dengan ayah saya sebagai single parent,
Kemudian sejak kecil saya sudah dididik untuk hidup mandiri tanpa seorang ibu. Apa yang saya raih sekarang merupakan buah dari hasil dari kerja keras, ketekunan, kemudian kedisiplinan dan fokus menghadapi apa yang kita kerjakan selama ini. Motivasi yang saya pegang adalah setiap orang memiliki potensi yang tak terhingga, seperti kata Master, bahwa saya sendiri pastilah memiliki potensi yang juga tak terhingga, sehingga saya bisa meraih apa yang saya inginkan tergantung dari kemauan dan tekad saya. Untuk menjadi mandiri, setiap orang membutuhkan dukungan dari orang-orang dan lingkungan sekitarnya. Kasih dan kepercayaan memegang peranan penting untuk menumbuhkan sikap mandiri itu. Tak hanya dari dukungan finansial berupa beasiswa, tapi juga perhatian, kasih sayang, dan nasihat motivasi dari semua, dari sepuh, segu, sece, sesiung yang kenal dengan saya. Itu yang menguatkan saya dan makin memantapkan saya untuk menjalani sekolah itu. Saya kembali ke RSKB sini karena apa? Karena saya percaya dengan visi dan misi rumah sakit kita, memberikan pelayanan berkualitas dengan harga terjangkau, melayani semua pasien tanpa membeda-bedakan, baik dari suku, ras maupun agamanya. Kita memberikan pelayanan kesehatan dengan penuh cinta kasih dan welas asih. Dari seorang anak yang tertutup, lalu menjadi remaja yang hidup dalam keterbatasan, dan kini menjadi anggota masyarakat yang bersumbangsih pada masyarakat dan lingkungan, Nur Hadi telah menunjukkan tidak ada kata menyerah untuk dapat hidup di atas kaki sendiri. Dengan menjadi mandiri, ia memiliki kesempatan untuk memberikan cinta kasih yang lebih besar. Menjadi mandiri berarti dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa tergantung orang lain. Dengan hidup mandiri, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk bersumbangsih lebih dalam lagi. Pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan dengan ketulusan tidak akan berakhir dengan sia-sia. Jadikanlah hidup ini penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan ke website DAI TV dan ke media sosial DAI TV, atau telepon ke 021 5055 8889. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.